Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Amalia, jurusan Pendidikan Agama Islam di Kampus Universitas Islam Negeri Juresio, Lampung. Saya di sini mendapatkan tugas mata kuliah tafsir yang akan memaparkan pembahasan saya atau materi saya yang berjudul Tafsir Isyari. Baik, kita mulai pembahasannya, yaitu tentang tafsir isyari. Apa itu tafsir isyari? Tafsir isyari adalah metode penafsiran Al-Quran yang memberikan makna di balik lafaz atau ayat. Bukan hanya makna lahiriah, tetapi juga makna batiniah. Tafsir ini biasanya berkembang di kalangan sufi karena mereka memandang bahwa setiap ayat Al-Quran memiliki isyarat atau rahasia spiritual yang tersembunyi. Tafsir syariah itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat batiniah, lebih menekankan pada makna isyarat, tanda, dan rahasia rohani di balik lafaz Al-Quran. Yang kedua, tidak menolak makna dohir. Arti lahiriah ayat tidak diakui, hanya saja ditambahkan dengan makna isyarat yang lebih dalam. Contohnya yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, makna dohirnya ini Al-Quran adalah pedoman hidup yang memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Makna isyarinya Alkitab ini diisyaratkan sebagai hati manusia yang bersih, yang di dalamnya tidak ada keraguan bila telah dipenuhi cahaya Allah. Nah, selain tafsir isyari, ada juga itu tafsir nazori. Apa sih tafsir nazori ini? Yaitu metode penafsiran Al-Quran yang menggunakan nalar, pemikiran, dan istihad seorang musafir atau penafsir dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kata nazori berasal dari kata nazor, yang berarti melihat, memperhatikan, atau berpikir mendalam. Nah, ciri-cirinya tafsir nazori itu yang pertama, dia bersandar pada akal penafsiran yang dilakukan dengan pertimbangan logika, ilmu, pengetahuan, dan analisis rasional. Yang kedua, tidak hanya teks, tidak sekadar menukil riwayat dari sahabat atau tabi'in, tetapi memberi argumentasi dan penalaran. Nah, contohnya itu dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1, yang artinya Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, tafsir bil maksurnya atau riwayatnya, ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca wahyu pertama yang disampaikan malaikat Jibril. Tafsir nazorinya yaitu perintah Iqra dapat dipahami sebagai dorongan agar umat Islam menekuni ilmu pengetahuan, berpikir kritis, dan menggali potensi akal sebagai jalan mengenal Allah. Nah, yang selanjutnya juga yaitu ada pengertian tafsir amal isyari. Nah, apa sih tafsir amali isyari ini? Yaitu bentuk tafsir Al-Quran yang memadukan dua pendekatan. Yang pertama yaitu amali, yang artinya praktis, penafsiran yang lebih menekankan pada pengalaman ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ayat tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi langsung diarahkan pada tindakan nyata. Yang kedua, isyari atau isyarat atau batiniah, penafsiran yang mencari makna batin atau rahasia ruhani di balik lafaz ayat tanpa menolak makna lahiriah. Dengan demikian, tafsir amal isyari ini adalah penafsiran Al-Quran yang berorientasi pada isyarat ruhani sekaligus penerapan praktis dalam. Nah, selain tafsir isyari, nazori, yang ketiga itu ada tafsir amali isyari. Nah, apa sih tafsir amali isyari ini? Yaitu bentuk tafsir Al-Quran yang memadukan dua pendekatan. Yang pertama itu dari amali. Apa sih amali itu? Dan ini praktis, penafsiran yang lebih menekankan pada pengalaman ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ayat tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi langsung diarahkan pada tindakan nyata. Yang kedua, itu isyari atau isyarat atau batiniah, yang penararannya atau penafsirannya ini mencari makna batin atau rahasia ruhani di balik lafaz ayat tanpa menolak makna lahiriah. Dengan demikian, tafsir amali isyari
adalah penafsiran Al-Quran yang berorientasi pada isyarat rohani sekaligus penerapan praktis dalam perilaku sehari-hari, terutama dalam konteks tasawuf dan pembinaan akhlak. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu dia berdasarkan pengalaman rohani lahir dari zikir, ibadah, dan mujahadah seorang sufi. Yang kedua, menekankan pengamalan hasil tafsir tidak berhenti pada teori, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan. Yang ketiga, bersifat batiniah dan praktis. Makna tersembunyi dipahami untuk mendidik hati dan memperbaiki amal. Yang keempat, tidak menolak makna lahiriah, tetap mengakui arti dohir, tetapi menambah ke dalam maknanya. Nah, selain ada ciri-ciri itu ada contohnya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, makna dohirnya atau amali itu kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan untuk menumbuhkan takwa. Makna isyarinya, dia ini puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga melatih hati untuk berpuasa dari syahwat, dosa, dan hal-hal yang melalaikan Allah. Kita mulai dengan pembahasan berikutnya, yaitu ada tafsir Sufi Nazori dengan tafsir Sufi Amali Isyari. Nah, kita mulai dulu nih dari penjelasan tafsir Sufi Nazori ini, yaitu apa sih tafsir Sufi Nazori ini? Yaitu penafsiran Al-Quran yang bersifat teoritis dengan pendekatan rasional, filsafat, dan pemikiran para sufi. Tujuannya itu untuk memahami rahasia Al-Quran secara mendalam dari sisi teori spiritual maupun secara metafisik. Nah, ada juga sumber utamanya. Sumbernya itu berasal dari pemikirannya, terus filsafat, ilmu kalam, dan teori tasawuf. Ada juga ciri-ciri tafsir Nazori ini. Yang pertama, dia bersifat rasional dan teoritis. Penafsirannya banyak menggunakan logika, filsafat, atau teori ilmu tertentu. Yang kedua itu menafsirkan ayat sesuai teori tertentu. Nah, misalnya menafsirkan teori sains, filsafat, psikolog, dan sosial. Yang ketiga, tidak hanya menjelaskan makna lahiriahnya, tetapi untuk mencoba menggali makna yang lebih mendalam dan konseptual. Yang kelima, yang keempat, terbuka untuk istihad dan interpretasi baru, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Nah, contoh tafsir Nazori ini dia terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 35. Artinya itu Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nah, kita tafsirkan nih, apa sih maksud dari Allah ada cahaya langit dan bumi ini? Yaitu dapat kita uraikan dengan filsafat tentang hakikat cahaya ilahi dan hubungan antara wujud Tuhan dan alam semestanya gitu. Nah, berikutnya ada tafsir Sufi Amali Isyari. Nah, pengertian dari tafsir Sufi Amali Isyari ini, dia adalah penafsiran Al-Quran yang menekankan pengalaman praktis dari makna batin ayat berdasarkan pengalaman rohaninya para sufi. Nah, Sufi Amali Isyari ini kita jelaskan secara sendiri-sendiri apa itu tafsir Sufi Amali dan tafsir Sufi Isyari. Nah, Amali itu dia berarti praktis atau amaliyah atau amal, yaitu berkaitan dengan pengalaman ajaran Al-Quran dalam kehidupan dan ibadahnya. Dan tafsir Sufi Isyari ini dia itu berarti isyaratnya atau makna yang tersembunyi belum ditemukan, yaitu makna yang tidak tampak secara lahir tetapi dipahami melalui petunjuk batin dan ilhamnya. Jadi tujuannya itu untuk membimbing hati dan amal
bukan hanya akal untuk memperbaiki perilaku dan mencapai makomnya. Nah, contohnya itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu menjelaskan tentang puasa. Nah, kita tafsirkan amali isyari sebagai latihan rohaninya. Sebagai latihan rohani ini bukan sekedar untuk menahan lapar, tapi juga melatih hati untuk berpuasa dari dosa, amarah, dan sifat tercela. Nah, jadi lebih praktisnya atau simpulannya, tafsir Sufi Nazari ini dia lebih teoritis dan nasional untuk dipikirkan dia melalui akalnya. Dan kalau tafsir Sufi Amali Syari ini dia lebih praktis dan ruhani untuk diamalkannya atau dilakukan gitu ya. Nah, ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan dua pendekatan Sufi ini yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman, dan kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikannya khalifah di bumi. Nah, inti dari arti ayat Quran Surat Al-Baqarah ini yaitu yang terdapat dalam tafsir Sufi Nazari ini. Apa sih khalifah ini? Khalifah ini adalah manusia sebagai tazalinya atau penampakan Tuhan di dunia. Tugasnya adalah untuk mengenal dan merefleksikan hakikat ilahinya. Nah, kalau secara tafsir amali isyari ini, dia khalifahnya itu manusia yang mampu memimpin dirinya sendiri dengan petunjuk Allah, menaklukkan hawa nafsunya dan menjalani amal soleh sebagai khalifah spiritualnya di bumi ini. Nah, dalam tafsir Sufi Nazari, tafsir Sufi Amali ini ada kitabnya. Nah, kitab yang pertama itu adalah tafsir Al-Quran Al-Azim karya Sahal Al-Tustari. Yang kedua, Haqaiq Al-Tafsir karya Abu Abdul Ar-Rahman Al-Sulami. Yang ketiga, Tafsir Ibnu Arabi. Nah, itulah pembahasannya tentang tafsir isyari. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Undur mangkola, undur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.